Hai teman santai, balik lagi bersama kita di Santai Shy. Hai, ada Hamada sama Adrian di teman santai. Tapi kali ini kita bener-bener nggak mau berdua aja. Bosen ya? Nggak deng. Nah kali ini kita bertiga di tamu kehormatan kita. Sangat banget gitu ya, cewek-cewek. Kalau denger suaranya gelegar-gelegar manja. Lebay deh lo. Lebay. Hai Adi. Halo semua. Ya pokoknya kita bertiga hari ini. Ya. Kita mau membahas sesuatu. Tau gak sih tren-tren yang lagi in sekarang tuh apa sih di kalangan anak-anak muda? Apalagi nih ya, sekarang kan lagi pandemi ya. Kadang-kadang kan kita nggak boleh keluar kota, nggak bisa nih, kayak liburan keluar kota harus dibatasin. Betul. Berarti liburan di kota-kota aja, Bo, di dalam kota aja. Yes, secara kita nggak bisa mudik, terus akhirnya kita harus memikirkan otak gimana caranya untuk bisa happy. Walaupun Yes. jadi kita tetap di Jakarta atau Yes. tetap di kota Anda, di Atau di dalam kita kota sendiri, di dalam aja. kota aja, tapi kita berasa liburan. Atau di rumah tetangga. Iya kan? Iya juga bisa. ya, bisa juga ya. Teman santai pernah nggak sih kalian staycation? Nah, ini kayaknya staycation tuh menjadi satu tren terbaru liburan di mana kita kayak nggak perlu keluar kota, ya kan? Tapi kita cuma di dalam kota aja, tapi kita bisa menikmati liburan. Yes. Tapi gue kasih pengertian dulu ya. Jadi gue Yes. baca nih ya di salah satu e-commerce liburan. Apa itu staycation? Gitu kan? Staycation sendiri telah menjadi dikenal di Indonesia sejak awal 2010 gitu kan. Jadi tren staycation itu baru mengalami peningkatan minat di Indonesia khususnya di kota-kota besar sejak awal 2018 dan sampai saat ini masih terus bertambah. Gitu. Staycation itu apa gitu kan? Jadi sebenarnya berasal dari dua kata bahasa Inggris yaitu stay dan vacation. Stay bisa diterjemahkan menjadi tinggal, sedangkan vacation menjadi artinya liburan. Jika digabungkan, maka kedua kata ini bisa diartikan secara sederhana sebagai liburan dengan tinggal atau menetap di satu tempat. Jadi berdasarkan Cambridge Dictionary, definisi staycation adalah liburan yang dilakukan di rumah atau di dekat rumah tanpa pergi atau melakukan perjalanan ke tempat lain. Itu kan berarti artinya lo cuman liburan nginep di satu hotel atau satu villa yang emang gak jauh-jauh banget, Bo, dari rumah elu. Yes, benar banget. Atau lu memang banget. liburan di rumah elu atau di rumah saudara. Yes. Ya, yang kayaknya rumah saudara tuh endul gitu. Adem gitu ya mungkin ya kan. Fasilitas banyak gitu kan, terpenuhi banget. Pokoknya gini, staycation itu menjadi salah satu alternatif ya kan. Iya. Alternatif traveling yang begitu diminati, selain lebih terjangkau, tren populer ini karena ada aktivitas seru dari staycation tersebut. Nah, Dit, gimana Dit? Lu pernah nggak sih pengalaman staycation yang selama ini, kalau COVID mah udah banyak banget ya orang-orang staycation. Nah, gue pengen denger sih dari Adit, gimana staycation, apa aja yang lo lakukan dan apa aja yang seru di bagian staycation yang pernah lo lakukan. Tapi lo pernah staycation kan? Pernah dong. Kayaknya sering deh dia. Sering Diana Mentang ya. kabur. Itu staycation apa repeat order? Tapi kayaknya dia teman santai ya. Jadi si Adit ini tuh dia tuh punya member salah satu brand. Yes, hotel. Brand hotel gitu. Jadi dia tuh karena udah banyak banget poin-poinnya. Yes. Jadi dia suka dapat harga-harga Cucok. wah. Itu. Jadi ya teman saya dia tuh bisa pernah menginap di salah satu hotel bintang 5 Ambur. dengan kelas kamarnya yang paling tinggi. President Suite. Semalam cuma 500.000, Bo. Bukan lagi. Gimana nggak pengen staycation Bukan tuh? lagi. Gimana tuh Dit? Ketika lo mengalami itu, coba. Oke. Jadi pada dasarnya kenapa gue ini juga suka staycation. Awalnya jadi gini. Berawal kalau ya aku banyak traveling juga. Tapi contoh gini. Aku dari kerja di luar negeri. Nyampe Indonesia itu kadang malam. Ketika malam kadang kasihan. Ternyata nggak ada orang di rumah. Aku nggak ngabar-ngabarin tiba-tiba nggak ada orang di rumah. Atau kalau enggak mereka udah pada tidur. Udah pada tidur atau nggak tiba-tiba aku nggak tahu ternyata pada pergi dan aku nggak tahu. Satu rumah kosong. Akhirnya saya memutuskan untuk stay di hotel. Jadi staycation. Nah, kalau misalnya orang nanya
ngapain sih staycation, kenapa nggak pulang aja atau apa. Kadang gini loh, satu kondisi lo udah capek, jadi lo akan pilih udahlah di hotel aja gitu. Itu satu. Kedua, alasan mungkin kalau gue staycation juga pernah karena rumah gue itu lagi renovasi. Jadi waktu itu pernah musim hujan, banjir lah rumah gue waktu itu. Karena banjir, nggak tahu mau kemana, ngungsi di hotel. Nah terus akhirnya selama beberapa hari itu sampai banjir itu surut, gue di hotel. Dan ternyata gue juga nikmatin ada beberapa poin yang bisa gue nikmatin ketika lagi staycation. Contoh, kebetulan waktu itu mobil nggak ada karena kena banjir, jadi dikederek. Akhirnya gue berasa jadi kayak turis. Jadi gue nginep di hotel, terus gue naik kendaraan umum kayak misalnya ke Monas atau mungkin lihat tempat-tempat hiburan lainnya di Jakarta gitu. Berasa kayak turis dari luar kota aja, padahal di kota sendiri gitu loh. Tapi mungkin kalau sekarang ya, alasan orang mau staycation karena tadi di luar ini ya, karena nggak apa? Di luar kayak COVID. Di luar COVID. Jadi banyak yang ini kan nggak bisa keluar kota. Mungkin asisten rumah tangga nggak ada. Jadi mungkin dia mau nikmatin, ya udah gue stay aja di hotel. Toh lagi banyak promo biasanya lagi musim-musim gini gitu. Benar sih, benar. Tapi sebenarnya tren staycation kalau kita sekarang bilangnya staycation. Ini kalau zaman gue muda dulu kita bilangnya kita check in yuk. Tapi kan kalau denger check-in sekarang ada konotasinya. Padahal sebenarnya ketika dulu zaman gue masih kuliah, masih muda tuh, check-in itu adalah yang memang kita sama teman-teman booking hotel, nginep bareng untuk ya kita liburan, hura-hura gitu ya. Karena memang kita liburan, tapi ini masih di dalam kota yang sama, maksudnya masih di Jakarta juga gitu. Cuman sekarang ada istilahnya lebih keren adalah staycation gitu. Jadi ya sebenarnya sih sama aja ya, Bo gitu. Iya. Mungkin gini kali ya pengertian Mas Santai, kalau misalnya dulu itu bisa dibilang check-in karena situasinya memang tidak terkungkung di satu rumah aja. Karena COVID, jadi kita nggak bisa kemana-mana. Staycation itu jadi kayak pengertian itu kayak lebih menciptakan suasana baru gak sih? Iya, ya kan sih? Jadi mencari suasana yang baru. Yes, bosen kan karena di rumah aja. Tapi ada beberapa orang yang mereka merasa bahwa dengan di rumah aja gue bisa staycation, dia menciptakan kegiatan baru. Yes, benar. Jadi kadang-kadang ke staycation tuh nggak melulu kita main santai ya, kalau menurut gue nggak melulu kita harus keluar dari rumah. Yeah. Berarti kalau misalkan kita pengen suasana baru di rumah ya mungkin kita bisa merubah interior, beberes apa. Yes, benar. Atau do something kayak sekarang hobi-hobi tanaman ya orang-orang ya. Aduh, planter tuh banyak banget. Jadi akhirnya kan merubah rumah yang tadinya nggak ada tanaman jadi punya tanaman. Akhirnya kan menjadi suasana baru. Akhirnya dia bisa stay di rumah tapi juga vacation karena work from home. Yes. Gitu kan. Jadi dia bisa bekerja di rumah tapi juga dengan suasana yang baru di rumah, lebih endul. Ada juga yang mereka memang memilih untuk ya udah deh gue keluar dari rumah, gue nginep di hotel. Even dia bawa kerjaan juga, tapi kan setidaknya dia memberi ambience baru terhadap supaya ketika dia bekerja dari rumah itu pikirannya jadi lebih fresh, mungkin ide-idenya jadi lebih banyak, atau mungkin pekerjaannya jadi cepat selesai. Yes, benar banget, dan ada banyak aktivitas baru yang bisa dilakukan sih sebenarnya. Selain itu aja kan. Contohnya nih kalau bisa kita staycation di hotel, pasti dong. Staycation Kak, ngomongnya jangan kebleber, nanti staycation. Staycation. Kalau staycation tuh berarti Sexcation perlu dibahas gak sih? liburan. Seks liburan. Tapi kali ini kita bahas staycation dulu nih. Apa saja yang bisa bikin menarik dan aktivitas seru untuk staycation yang di hotel maupun di villa ya. Udah pasti sih. Kita kan udah tahu ya hotel itu punya fasilitas yang banyak, kolam renang, gym center. Terus mungkin lu bisa floating breakfast sambil foto-foto manja ya kan. Bisa. Biasalah ya, sok-sok banget jadi influencer atau blogger ya kan. Atau mungkin dengan kan lagi tren juga kayak piyama-piyama yang lucu-lucu itu ya, bisa dipanggilkan ketika staycation, foto-foto dengan pajamas party. Atau mungkin pagi-pagi dengan piyama-piyama yang lucu-lucu itu ya kan, atau iya kan. Gitu. Jadi kadang-kadang
itu juga menjadi satu suasana baru lah. Suasana baru pastinya, dan hunting foto tersebut tuh kayak di hotel banyak banget ya. Spot-spot yang Instagramable. Semua hotel sekarang punya bahkan di kamar kayak gitu. bahkan di kamar sendiri aja lo kayak cuma di kamar mandi doang. Atau di balkon doang, atau mungkin cuma di sofanya doang. Itu bisa membuat kita menjadi konten kreator kalau kita orangnya kreatif ya. Bisa jadi selebgram. Bukan lagi. Atau tiktokers. Oke. Nah, gue mau nanya nih sama kalian berdua nih. Selama kalian staycation, budget berapa sih yang kira-kira disiapkan? Ngomong-ngomong staycation, gue itu tidak pernah staycation. Artinya gini, ketika gue pernah liburan, maksudnya gue pernah nginep di hotel, tapi di Bogor, bukan di Jakarta. Itu gue mau check-in sendiri gitu kan, cuma 1 malam doang gitu. Tapi emang karena gue membutuhkan suasana baru aja. 1 malam. Ending-endingnya kan gue telepon sepupu gue. Pulang ke Bogor enggak? Enggak, ke Bogor ge. Ngapa? Gue lagi check-in, ya udah berdua sama sepupu gue gitu kan. Ya udah kita di hotel nonton TV, tiduran, jajan apa segala macam. Tapi kalau yang namanya staycation gue di Jakarta, gue mau nginep di hotel apa di Jakarta kayak gitu, gue sih belum pernah secara langsung ya. Walaupun pernah ada yang ngajak. Ada mantan saya ngajak staycation. Yang mana? Kata dulu. Mantan saya ngajak staycation. Dia bawa pasangannya, saya bawa pasangan saya. Staycationnya berempat. Lucu kan? Lucu loh teman santai. Bisa jadi story. Kayak drama-drama Korea tuh ntar jadinya ya. Berarti itu gak tapi gak terrealisasi. Karena dia di ghosting. Ya. Maaf. Tapi kalau ngomongin kayak tadi itu berarti lu udah ada budget atau memang let it flow aja? Nah, sebenarnya kan staycation itu ya, kalau yang pernah gua baca adalah biayanya memang jauh lebih murah. Karena kan kita masih sekitaran kota kita doang. Dan kita bisa memilih hotel yang lokasinya itu bisa berdekatan dengan tempat-tempat wisata atau tempat-tempat belanja atau tempat-tempat makan. Nah, biasanya range harganya itu kan kita kadang-kadang kita nggak perlu sesuatu yang mewah banget, tapi juga jangan yang biasa banget, yang middle gitu kan. Nah, staycation mau berapa lama sih? 2 malam kayak cukup deh. Ya kan, dengan 2 malam aja kita menghabiskan cuma ngeluarin duit 1 juta aja kayaknya cukup. Menurut gue untuk penginapan doang. Di luar dari kita mau belanja atau apa ya udahlah ya gitu kan. Itu kan masih di sekitar Jakarta doang gitu. Tapi itu menjadi satu istilahnya kita mungkin atau mungkin bisa dikurang dari 1 juta atau mungkin cuma 700.000 atau 800.000 doang, kita bisa nginep 2 malam di salah satu hotel yang cukup menarik, yang cukup oke gitu kan, dan asik gitu. Kadang sekarang gini deh, lo staycation mau jalan-jalan apa mau di hotel doang? Kalau gue prinsipnya ketika gue lagi di Jakarta doang, staycation gue di hotel doang. Jadi itu gue harus mencari hotel yang menarik, yang nyaman, dan gue bisa banyak kegiatan yang gue lakukan dalam hotel. Benar banget. Gak harus gue keluar, karena percuma gue mau ke tempat makan, gue staycation dari rumah gue juga bisa. Kan begitu. Tapi kalau biaya ya mungkin perencanaan itu mungkin tidak yang nggak harus yang terencana seperti kita keluar kota. Kayak waktu dulu gue ke Semarang aja, itu gue udah mempersiapkan, gue sewa mobil. Hari kedua gue kemana? Pokoknya itinerary-nya lengkap. Sementara kalau staycation mungkin kita bisa sekarang tergantung dari sekarang tergantung dari teman santai juga nih, kayak lo berdua misalkan mau staycation lo mau ngapain? Cuma pengen di hotel doang, cuma pengen santai-santai, terbebas dari urusan rumah, emang pengen nyantai, atau kalian yang masih single pengen menyendiri, ya kan, atau mungkin dalam menyendiri bisa menjadi inspirasi gitu kan, atau bisa mengundang inspirasi. Mengundang inspirasi. Tinggal lihat di manual book. Kalau Adit, gimana Adit? Staycation lu tuh terangkai kah? Atau just do it? Kalau Adrian tadi kan kayak just do it aja ya gitu. Kalau lo? Dua-duanya pernah. Oke. Yang spontan dulu ya. Spontaneous ya. Jadi ceritanya gini, pernah di beberapa tahun yang lalu ada
festival musik di daerah Jakarta Utara. Wow. Ada festival musik terus tiba-tiba gue tahu yang tuh. jedak-jeduk itu tuh. Oh, pinggir pantai. Ya ada gardenya itu bukan sih? Ya pokoknya jedak-jeduk deh pokoknya. Di pinggir pantai nggak sih, Bo? Enggak dong. Enggak ya? Enggak dong. Tapi angin-angin pantainya sih kerasa. Angin-anginnya iya berasa. Deket pantai. Nah, bau-bau ombak itu kerasa. Bawa ombaknya aja. Oke, lanjut. Oke, karena ada festival itu tiba-tiba temenku ngusulin gitu. Daripada kalau pulang lagi kan pasti udah ya Males ya. MPR DPR. Oke. Muka penyok rusuh, dagu pada rontok. Ya Penyok udah. banget. Penyok banget. Banget. Soalnya rame, kedorong-dorong orang. Oh. Jadi ada yang ngusulin. Iya. Ya udah, kita buka kamar aja deket situ. Oke, gitu. Buka kamar. Nah, ternyata dengan menginap walaupun itu masih dari dalam satu kota ya, kita merasakan kayak liburan juga, bener-bener merasa liburan dari mulai Ada ambience yang ada berbeda. ambience enjoy di hotel, menikmati suasana hotel, relax dan sebagainya. Nah, kalau yang terencana, jadi waktu itu pernah temen nikah di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta. Oke. Jadi memang rencananya itu dari Jumat, Sabtu sampai Minggu. Nah, tapi ketika nginep dibayarin apa? Itu dibayarin ya untungnya. Dibayarin nginep di hotel. Yang ngadain acara tuh bikin activity juga. Dari mulai bachelor party, dari mulai event-event lainnya apa di hotel. Apa? Kenapa? Anda ragu? Anda ragu? Oh iya. Iya, pokoknya Sampai bersenang-senang. semuanya itulah Iya, ya. bersenang-senang lah pokoknya selama di hotel itu. Jadi kan bener-bener nikmatin gitu loh, udah mulai berenang bareng, foto-foto apa segala macam. Jadi nggak cuma tok-tok wedding doang. Oke. Ada kegiatan-kegiatan Nggak lain. tok-tok wow ya. Ada kegiatan-kegiatan lain yang menyenangkan begitu. Jadul banget ya tok-tok wow ya, Bo. Nah, Lanjut. Steaky gak sih? terus udah gitu. Masih muda. Yes, baby. Ya, terus. Lanjut. Ya, jadi kalau dibilang staycation tuh kadang bisa terencana, bisa juga nggak terencana. Yes. Contohnya termasuk yang tiba-tiba karena mendadak aja gitu loh. Daripada pulang hotel aja yuk. Tapi ada juga orang yang sebenarnya dia melakukan ini tapi dia nggak sadar kalau dia itu staycation. Contoh, ada saudaraku, dia ini anniversary sama istrinya. Dia nginep di hotel bintang 5, hotel mewah. Dia dinner di situ, habis itu dia nginep juga di hotel yang sama. Dia udah cerita-cerita segala macam ya. Aku tanya, itu staycation dong? Dia nanya, staycation itu apa? Nah, berarti secara nggak sadar dia sudah melakukan staycation. Yes. Tapi mungkin termsnya aja itu dia belum paham gitu. Iya. Iya. Tapi juga emang pernah ada. Jadi mereka tuh bikin, jadi kayak mereka bukan sewa hotel, sewanya tuh apartemen. Apartemen yang lengkap. Jadi ada dapurnya, ada segala macam, ada kamarnya. Jadi mereka merayakan ulang tahunnya di situ dan bisa nginep di situ. Ya akhirnya nginep di situ kan. Jadi ya gue bilang itu adalah sebagian dari staycation sih, emang benar. Betul. Tapi emang aktivitinya cuma di Jakarta doang, Bo. Yes. Itu. Tapi kalau gue ya guys, gue tuh kepengen staycation tuh yang tenang, nggak perlu hiruk pikuk, menikmati waktu gue sendiri, movie marathon, stay at hotel room gitu. Itu gue tuh kayak kepengenin kayak gitu sih. Jujur sih gue staycation baru 2 kali nih selama pandemi ini. Yang terakhir itu sama Diana Intan di Bandung. Kalau di luar kota tuh jadinya staycation atau vacation? Staycation, kita nggak kemana-mana, jadi bener-bener dalam room aja dan kita tuh bener-bener menikmati berdua quality time dan nggak dapet akhirnya. Karena beda nggak sepaham ya? Nggak sepaham. Iya nggak sepaham. Gitu. Lo memahaminya staycation udah di hotel doang. Yes, benar. Dia pikirnya dia vacation. Dia tuh pengen yang city tour, ya kan? Oh, itu udah vacation, Bo. Nah, kalau gue tuh kepengen dalam room menikmati quality time kita, bener-bener nyiapin apapun yang kita mau, Netflixan gitu kan, dan biasanya sih kalau orang yang staycation tuh masuk hotel, check in, masuk kamar,
keluar sebentar cuma buat belanja. Belanja apa? Belanja makanan, cemilan dan biasanya juga kan kadang-kadang kita nggak masak ya, event kita di apartemen udah ada jasa pelayanan pengiriman makanan, pesanan online kan yang bisa dikirimkan, ya udah kita main di kamar aja. Bener. Nah itu yang gue kepengenin sih, dan so far gue belum melakukan staycation yang seperti itu. Jadi kayak nanti nih gue kemungkinan akan ke Bali nih, ya gue nggak tahu ya. Itu vacation ya. Nah ini kan vacation, tapi gue kepengen sih sama Diana Intan juga tuh kepengen udah di kamar aja gitu kan. Kalau kalian mau pergi aja, gue bakal di kamar sih. Tapi kayaknya nggak sepaham deh, Bo. Mungkin ya. Kayaknya nggak bakal sepaham deh. Karena gue pengen apa ya, quality time sama diri gue sendiri gitu loh. Itu kan karena gue bayar, ya gue pengen menikmati itu sendiri gitu. Kalau kecuali konsepnya adalah misalnya ke Bali, terus gue mau kesini-sini, itu vacation, nggak bukan staycation. Walaupun era sekarang staycation itu menjadi apa ya, riding the wave-nya tren di kalangan para pekerja. Bali men, orang Jakarta tuh pindah ke Bali semua untuk vacation. Mereka kerja di sana, ngeremot dari sana, berbulan-bulan di sana, di hotel yang sama, cuma karena pengen menikmati fasilitas dan ketenangan dalam bekerja. Iya juga sih. Serundeng kan? Nyari suasana baru ya. Iya, suasana baru itu penting banget setelah kita di Jakarta itu pusing ya kan. Iya. Gitu. Tapi ada syarat khusus nggak sih lo kalau mau staycation tuh lo hotelnya harus kayak gimana, kayak gitu nggak sih? Gue harus. Iya harus. kan? Harus ada fasilitas. Iya dong. Harus ada Kan? fasilitas. Karena artinya kita stay. Iya. Kita stay di satu tempat dan kita liburan, istilah kata kita menikmati quality time kita di tempat tersebut gitu loh. Jadi emang nggak kemana-mana. Iya dong, berarti kan otomatis si hotel juga harus, tempat penginapan juga harus memiliki fasilitas yang mumpuni untuk kita bisa nyaman. Iya, apalagi kalau misalnya dia memang staycation bersama keluarga. Yang namanya keluarga pasti dia bawa anak ya kan. Kalau nggak punya fasilitas hotel yang bagus, kalau berenang nggak ada, ya playground, bakal garing nggak sih? Itu anak-anak bakal pusing. Internet yang kuat, bener gitu kan. Karena kita ya sih, sebagai orang dewasa aja butuh kan. Lihat pemandangan juga renang, lihat pemandangan di gym center. Dan kadang-kadang juga kalau di tengah pandemi begini ya, staycation juga menjadi salah satu pilihan liburan. Kenapa? Karena kita kan kalau kita di kamar doang, kita nggak ketemu orang lain lagi kan. Iya kan. Bener. Kalau kita city tour kan kita ketemu sama orang lain banyak, kita bertemu dengan banyak orang. Aduh, gitu kan. Ada resiko kan. Gitu seperti itu. Jadi mungkin staycation jadi salah satu pilihan liburan yang memang mungkin kalau budget biar kalian bisa atur sendiri gitu kan. Tapi setidaknya mengurangi budget city tour, kayak kita harus ke tempat wisata yang harus bayar. Makan apa? Kalau makan ya mungkin kita bisa menggunakan fasilitas breakfast, fine. Tapi kan kita juga bisa beli dari mungkin online itu kan, dan ojek online apa segala macam yang kita bisa pilih makanan yang murah, dikirimin ke hotel, nggak sih? Ada sih beberapa temen gue tuh bilang kalau misalnya kayak gitu mendingan di rumah aja dong, nggak usah staycation. Oh beda sayang, suasananya berbeda satu. Fasilitas yang ada juga berbeda. Di rumah lo mungkin gak ada kolam renang, gak ada gym center, ya kan? Di fasilitas hotel lo ada semuanya. Ya kan? Kalau mau apa-apa tinggal telepon, enak, ya kan? Kalau di rumah kan beda. Apalagi kalau misalkan hotel ada massage-nya. Parah. Apalagi kalau misalnya dia punya fasilitas spa. Iya benar. Serundeng baluda anget itu. Jadi kayaknya kita udah di dalam satu tempat aja kita udah endul. Bukan lagi. Jadi nggak perlu khawatir. One stop entertainment ya. Iya, one stop vacation. One stop vacation, bener-bener. Jadi akhirnya juga nggak kepikiran juga kayak kita pusing, aduh kita harus beli oleh-oleh apa, orang gitu cuma staycation di hotel kok gitu kan. Kan itu jadi juga akhirnya menghemat biaya juga sih kalau menurut gua. Benar-benar. Apalagi kalau misalnya dia sama keluarga nih, misalnya di nyewa satu villa, kan bisa masak-masak bareng-bareng semua di situ, ya kan, ngumpul. Atau enggak pokoknya sebelum masuk ke villa kita udah belanja banyak buat 3 hari, ya kan. Bener. Udah nggak keluar lagi, masak deh itu semua di situ, udah seru. Atau kalau memang bosan kita bisa keluar sedikit deh, sneak peek di area itu ada apa aja sih. Iya, nggak usah jauh-jauh, yang kita bisa jalan kaki. Jalan kaki. Ya bener kata lu, Dit, ala-ala bule ya kan.
gitu. Iya, berasa bener. turis ya kan. Iya, Lihat-lihat ada apa sih di Jakarta yang belum kita lihat gitu kan. Bener Kadang-kadang tuh kita banget. nggak pernah aware dengan apa yang ada di sekitar kita loh. Ketika kita lagi staycation, kok ada ini ya di sini di Jakarta ya. Kita nemu ini ya gitu. Jadi akhirnya kan jadi satu pengalaman baru. Terus juga jadi satu apa ya istilahnya, ada hidden gems yang kita nggak pernah tahu. Yes. Gitu. Bener juga sih. Iya. Apalagi kalau misalnya dia couple. Tapi kalau lo pengen staycation lo kalau sama siapa? Pasangan, teman, keluarga. Jujur gue kangen sama sahabat-sahabat gue sih. Oh iya. Staycation sama sahabat gue buat gue tuh boom. Iya. Tapi emang bener sih. Lu mau bego-begoan sama dia, seru-seruan, misalnya iya, mau tipsi-tipsi manja, ya kan sama sahabat tuh kayaknya endol deh. Kita bisa teriak-teriak Embur, gitu. gak usah pakai embur dikencengin, ya kan all aja all out. Kalau kata gue, pakai celana-celana gemes. ih bukan lagi, misalnya mau gaya apa temanya boleh, ya kan. Kalau gue ya, gemes. kalau sama pasangan kayaknya Ada jaim-jaimnya Mas. Tapi sebenarnya kalau teman santai yang punya pasangan memang sudah punya pasangan tapi entah udah menikah atau mungkin pacaran tapi udah lama pacarannya, mungkin staycation menjadi salah satu obat untuk mempererat hubungan. Bisa jadi. Bener banget. Bisa jadi dong. Yes. Karena kan kita nggak pernah tahu, Bo. Yes, gitu. bener banget. Makanya misalkan Apalagi lagi satu sibuk gitu, walaupun lagi Yes. work from home sama-sama di depan laptop masing-masing. sebel. Iya kan? Udah tuh. Nggak ada tuh. Nggak ditanya udah makan apa belum. Pokoknya- Padahal itu penting loh. Nggak Nggak ditanya udah buka puasa apa Tapi belum. ketika Padahal itu penting loh. staycation dengan syarat bahwa yuk kita nggak bawa pekerjaan, Yes. kita berdua menikmati di hotel Aduh. berdua, ya kan nonton bareng kek, Aduh. Netflix kan nek, atau mau nonton Korea kek, Aduh. kalau mau nonton apa kek terserah gitu kan. Tapi emang bisa peluk-pelukan. Emang ya bisa namanya kalau pasangan tuh romantis tuh paling bener. Iya, jadi memang sebenarnya teman santai ya kita staycation dengan keluarga, dengan sahabat ataupun dengan pasangan tuh pasti kan beda suasananya. Gitu. Banget. Lo paling senang sendiri dia mah. Kalau jujur aku sendiri. Karena Iya. gini loh. Misalnya kalau aku di rumah, memang itu udah rame sama keluarga. Atau kalau misalnya waktu aku di lingkungan kerja, itu di tempat penginapan di kos-kosan itu udah rame sama teman-teman. Jadi kadang-kadang gue pengen deh sunyi, pengen me time sebenarnya. Bener-bener nikmatin suasana itu sendiri. Terserah lo mau ngapain, mau jungkir balik ya, tapi nggak ada yang ganggu gitu loh, nggak ada yang ganggu, nggak ada yang Iya sih. nggak ada yang manggil, nggak ada yang Iya pokoknya sih. bener-bener Iya. Tapi gue seneng loh. Oh. Maksudnya gue nginep sendiri di hotel tuh seneng loh. You know what? Apa hal tergila yang gue lakukan ketika gue staycation? Apa? I'm being naked every day, every time. Jadi a whole day gue tuh gak telanjang. Gue nggak pakai baju selai benang pun, gue nonton TV, kecuali gue ada makanan datang gue pakai baju lah ya, nggak mungkin dong gue buka pintu gue nggak pakai baju. Tapi kadang-kadang ketika kita sendiri itu kita bisa do something yang orang nggak perlu tahu, kita bebas, kita nonton TV apa. Tapi kok gue tuh gitu kalau di hotel sendirian, namanya staycation sendirian, being naked. exhibition. Coba deh, enggak harus tunjukin ke orang juga cuy. Hey, halo. Kali aja buka jendela kan ya kita halo Jakarta gitu. Atau lo pakai pakaian seksi sendiri, ya sendirian kita pakaian seksi. Bukan apa. Kadang-kadang tuh kita membutuhkan satu kebebasan dari genggaman baju. Ya nggak sih? Ini gue bukan gimana ya. Kadang-kadang ketika kita lagi sendirian di kamar hotel terus kita naked gitu, do something, ngopi, ngeteh, makan, nonton TV, or ngapain gitu sambil naked terus cuman tutupin selimut atau apa. Cobain deh. Itu kadang-kadang satu kenikmatan tersendiri yang memang akhirnya kita kayak terbebas dari banyak hal termasuk busana. Kita nggak harus pakai baju apapun kan ketika kita ke staycation kan. Lagi sendiri. Nggak harus spesifik kan. Yang ngeliatin kita doang. Iya dong. Iya nggak? Jangan ini jangan-jangan gue kasih ide lagi buat lo nih. Aduh. Nanti ending-endingnya udah sendiri orang fake visi lagi fake video call. Pap dong pap. Hati-hati ada hidden cam loh. Ada hidden cam I gimana? don't care. I I don't care. Jadi ya masalahnya gini. I'm ready to go Nggak, public. ya, sekarang kalau misalkan gini, kalau misalnya video itu tersebar, karena gue ditanya sama orang, apa polisi nanya gue, kenapa kamu? Loh, saya nginep di hotel, saya sendiri, saya bebas dong melakukan apapun. Kalau itu saya bayar,
Saya mau telanjang kek, saya mau jungkir balik kek, saya mau salto kek, mau akrobat. Suka saya orang saya di hotel sih. Masalahnya kan bapak nggak di rumah saya, kenapa jadi repot? Itu urusannya berbeda. Bener. Ya sekarang yang salah adalah kenapa ada kamera di hotel itu. Bener. Berarti yang masang kamera dong yang harus tuh jangan saya yang tanya-tanyain. Kan gitu. Saya korbannya ya. Iya saya korban. Itu kan bebas sekali kayak kita di rumah. Kita tinggal di rumah, kita tinggal di apartemen sendiri gitu kan. Tapi kadang-kadang gue pernah ketika gue pernah lagi di kosan sendiri gitu ya. Gak apa, gue juga kadang-kadang melakukan itu. Ngapain gitu sambil telanjang gitu. Ngapain ya? Gak eksibisionis sih. Tapi kan kita gak ngasih nunjuk ke orang. Kenapa gue diam? Karena gue visual. Ini kata gue, lo visual gue apa? Visual diri lo sendiri. Kayaknya teman santai pada visual ya, ini gimana ya. Tapi itu jadi ide loh. Tapi kan akhirnya kita tahu gitu, misalkan lagi sendirian kita bisa luluran sendiri. Tapi bener ya, kalau misalnya kita staycation di hotel gitu ya, yang paling gue suka adalah aroma hotel. Ruangan itu kayak bikin gue suka banget ciumin bau anduk barunya mereka. Itu enak banget, apalagi spraynya mereka, semutnya mereka, ya nggak sih? Begitu masuk, wah enak banget. Itu hal yang paling gue suka dari staycation di hotel. Terus juga mungkin adem gitu ya, dinginnya pas. Iya, dingin. Terus ya kayaknya mau apa aja gitu. Jadi makanya memang sebelum staycation adalah ketika tipsnya dari gue sebelum lo misalkan lo baru mampe check in di hotel, keluar sebentar adalah kayak ke supermarket atau minimarket atau apa, lo beli tuh cemilan-cemilan, kebutuhan lo, jadi supaya lo nggak perlu keluar lagi dari hotel. Oh, gue pernah staycation sama sahabat-sahabat gue. Telanjang. Di Anyer. Telanjang. Di hotel apa itu gue lupa, berempat. Kemarin bukan? Iya. Itu kamarnya tuh twin bed, tapi kita happy aja gitu, pada orang gede-gede gitu kan. Terus kita tuh berempat tuh cuma bener aja di hotel, gak kemana-mana. Iya. Bener-bener menikmati pantainya, kolam renangnya, pesen makan sampai malam, sojuan gitu kan. Itu ya kan. Soju sampai jam 3 pagi, kecil-kecil kolam renang. Itu nampol sih. Itu keren banget sih. Iya. Emang gak perlu lama-lama. Gak perlu lama-lama. 2 hari 1 malam cukup. 2 hari 1 malam. Dan Anyer kan cukup pakai mobil aja tuh nyampe enak ya. Atau 2 malam juga cukup. Bisa yuk kita yuk bisa yuk. Sebenarnya berarti salah satu tujuan dari staycation adalah membuat memorable moment ya. Salah satunya adalah gitu. Dan juga adalah kita refreshing untuk ya kita butuh suasana baru. Iya, activity dari yang kayak nge-recharge lagi. Jadi memang apalagi dengan situasi ya, kita udah ngeliat pandemi Covid ini kan udah setahun lebih gitu kan, artinya kita udah banyak banget di rumah, kegiatan kita juga banyak dibatasi kayak gitu-gitu kan. Ya walaupun ada nekat juga keluar gitu, tapi kayaknya staycation tuh menjadi salah satu istilahnya apa ya, salah satu cara untuk kita juga menghilangkan stres. Kita kan sekarang kalau kita mau pergi jauh-jauh naik pesawat, sekarang persyaratannya kan juga banyak banget, harus PCR atau swab atau apa gitu kan, butuh biaya atau segala macam. Atau kita keluar negeri nggak bisa gitu kan, kalau mungkin keluar negeri dengan syarat yang banyak yang harus kita penuhin seperti itu, atau mungkin ada dengan tujuan khusus. Nah dengan staycation ini menurut gue ya salah satu cara lain kita menghilangkan stres, kita juga bisa refreshing kayak gitu. Anyer tuh kira-kira tutup nggak ya buat kita kesana? Tutup. Ya kalau lebaran ini tutup dong. Tutup ya? Iya dong. Enggak kan ini abis lebaran, kita kan udah berminggu-minggu nggak bisa. Jangan sedih, Ancol juga masih pantai kok. Pernah nggak? Tapi kalau misalnya ngomongin Ancol, gue lebih milih Peak loh. Itu juga seru. Pasir putihnya. Ada. Udah pernah kesana? Sudah. Lihat kan pasirnya bagus kan. Iya. Tapi temen gue juga pernah kok, mereka akhirnya nggak kemana-mana, nginep di salah satu di hotel di Peak itu. Itu ya apartemen di pinggir laut itu keren banget ya. Iya. Aku belum pernah, tapi aku pernah lewat. Maksudnya pernah ke situ, cuma nggak nginep. Itu bagus banget. Gitu loh. Apartemen yang depannya R itu kan. Yes. Banget. Aku udah pernah ke situ. Yes. Iya. Banget. Iya.
Tapi kalau misalkan kalian nggak suka suasana pantai, atau mungkin kalian bisa ke kota-kota kecil sekitar. Kota penyangga ya. Atau mungkin BSD, atau mungkin ke Cikarang. Bo, jangan sedih. Gua kan pernah jalan sampai Lipo Cikarang sampai sekitar kawasan industri apa namanya? Tar dulu jadi itu yang arah dari ke Cikarang itu tuh kawasan industri tuh bukan Purwakarta sih, kejauhan dong. Rengas Dengklok. Masih daerah Cikarang. Itu apa yang ada lah. Tapi itu kompleks industri, tapi bentuknya tuh kayak 2000. Pokoknya kayak bentuknya tuh kayak perumahan, BSD kayak gitu, tapi sebenarnya itu udah kompleks industri. Itu hotel banyak banget ya. Banyak banget hotel untuk ekspat. Terus ada juga salah satu di Lipo Cikarang tuh ada salah satu hotel yang nyempil gitu. Dia ke bintang 5. Sepi, tapi sebenarnya ada ruko-ruko. Tapi kalau di sekitar Lipo Cikarang tuh juga mau tempat jajanan, mau kita GoFood ataupun yang kayak gitu-gitu tuh masih bisa gitu. Bisa ya. Tenang, ya kan? Satu, fasilitas dari hotel juga ada, ya kan? Gitu. Itu juga seru karena kan kita keluar dari Jakarta gitu, walaupun cuma kota satelit sebelahnya gitu. Inspiration banget ya kalau kesana. Iya, bayangin kalau misalnya Kerutuk, seru banget. Oh my god. Tapi ya, untuk nyambungin topik kamu tadi, kayak aku tahu deh, hotelnya tuh kayak kalau nggak salah bertemanya agak-agak Jepang-Jepang gitu. Di Jababeka, Bo. Jababeka. Iya, Jababeka kan itu komplek industri yang bagus banget. Yes. Karena itu salah satu perusahaan mainan Amerika di sana. Yes. Itu tuh dia punya apartemen flat house-nya untuk karyawan dan ekspatnya. Itu tuh kayak apartemen, Bo, bagus banget. Tapi di sekitarannya itu banyak ruko-ruko, tempat makan, minimarket, supermarket, ada tempat segala macam, tapi hotel tuh banyak karena kan mungkin ada beberapa tamu dari luar dari negaranya yang datang. Tapi itu bisa menjadi salah satu sasaran untuk kita staycation. Kenapa? Kita kan jauh dari Jakarta juga. Kita nginepnya di hotelnya. Cuman itu kan kita nggak perlu ngeliat hingar-bingar di luarnya kan. Namanya juga staycation, Bo. Tapi kan akhirnya kan dapat suasana yang baru kayak gitu. Karena mungkin kalau ke Bogor udah rame, ya kan. Ngomongin Bogor, nggak harus ke Bogor sih, Sentul itu juga oke. Iya. Sentul betul. Sentul tuh enak tuh juga itu juga salah satu. Itu oke banget. Itu segala hotel berbagai macam itu ada di sana. Fasilitas juga oke. Kalau misalnya lu bosen gitu ya, di hotel lu bisa ke kafe-kafe situ-situ oke juga sih. Oke juga ya, suasana baru ya. Atau mungkin kalau misalkan kayak makanan online yang kita kirim-kirim itu tuh juga masih ada beberapa yang bisa dipakai dengan itu. Oh bisa banget. Ada kan? Ada. Apalagi di Sentul itu juga ada salah satu hotel ternama ya yang depan danau itu tuh bagus banget loh buat foto-foto. Bener-bener Instagramable banget. Dan di sana ada supermarket juga, jadinya kalian juga masih bisa untuk beli apapun. Gitu. Aku mau ngasih tahu satu rahasia di Sentul. Apa? Ada pemandian air panas. Sebelah mana? 24 jam. Jam 2, jam 3 itu datang. Kenapa? Ya datang. Gitu. Itu biliknya tertutup. Tapi emang begitu kan tempat pemandian kan? Enggak. Itu kan bukan onsen. Ada yang beberapa yang terbuka Kan kalau onsen kan sebenarnya kan terbuka kan? Iya, tapi tertutup. Awalnya terbuka sih tertutup. Kepala orang nggak ngeliat, tapi ini kebuka. Tapi kepala orang nggak kelihatan. Serem dong, Bo. Maksudnya tidak beratap gitu? Tidak beratap. Oh, tidak beratap. Tapi tinggi. Alam terbuka. Tapi tinggi temboknya. Orang nggak bisa ngeliat apa yang dilakukan di dalam. Oke. Nah itu juga bisa jadi alternatif. Jadi kalau kalian nggak bisa liburan ke ya apalagi liburan tanggal-tanggal begini ya istilahnya kan liburan berencana nggak bisa nih ke Bali, ke Jogja, ke apa mungkin terlalu ramai atau apa ya. Itu tadi ya mungkin salah satu hiburan staycation di kota-kota terdekat. Namanya itu coba apa lihat namanya. Kita nggak mau sebutin dulu ya teman saya ya. Tunggu. Oke. Itu jam 2, jam 3 banyak banget. Rumor has it. Lo pernah begitu? Pernah begitu? Masa pernah ke situ? Pernah sana.
I've twice. Oh my god. 2 kali ke sana, Bo. Sama siapa? Staycation. Sendiri. Jadi bohong. hunting. Bohong. Huncation. Hunting sambil vacation. Oh, huntation. Hunting sambil staycation. Oh, enggak staycation sambil hunting ya. Iya. Ya kan, badan pegel, kerja udah 24 jam sehari. Sekarang daripada ke puncak macet, belok ke Sentul. Bener. Iya kan? Cari deh itu tempat yang tadi. 24 jam. Kok kesel ya? Betap nggak cukup ya? Nggak cukup. Kok kesel ya? Nggak cukup. Nggak bisa betap ya, pakainya kolam hot spring ya. Hot spring banget. Wow. Nggak usah jauh-jauh ke Jepang, di situ ada. Iya benar. Ya mau tahu DM ya. Tuh, teman santai kan, kita pembahasan kita tentang staycation kayak seru juga ya. Memang kayaknya emang tren sekarang ya staycation. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu peluang yang bisa sebenarnya bisa diambil oleh para pengusaha hotel. Benernya. Benar. Yang akan memberikan paket-paket murah dengan menarik yang bisa mengundang orang-orang gak harus keluar kota. Yuk di kota di kota sendiri aja gitu loh. Kan? Kita punya paket seperti ini dengan paket yang menarik. Iya enggak? Iya kan, ayo coba hotel-hotel mana yang mau promo di kita. Boleh loh, nggak bayarannya kita kasih voucher ke kita aja. Nanti kita review. Kita staycation deh. Ya kan bener. Deh tuh jadi memang misalkan nggak dari hotel, jadi dengan alasan bahwa pandemi, mungkin pandemi orang beberapa pengusaha hotel jadi agak berkeringat dingin ya, Bo, gitu dengan pendapatan yang menurun. Tapi dengan bilangnya pakai staycation. Paket lebaran. Iya, atau mungkin paket lebaran kalau misalnya nanti perayaan hari raya apapun, atau mungkin nanti kan bulan Agustus paket kemerdekaan ya kan kayak gitu. Staycation aja bikin. Nggak harus jadi supaya tidak ada perkumpulan orang banyak ya, nggak harus bikin kegiatan, bikin aja paket bahwa nanti ada breakfast, atau mungkin paket lengkapnya breakfast, lunch sampai dinner, atau mungkin kue-kue sore jam 3 jam 4. Ya kan, dengan harga yang terjangkau, orang pasti akan datang ke hotel. Karena kadang-kadang di rumah bosen, ya udah. Apalagi mungkin kalau lagi lebaran gini mungkin nggak ada ART mungkin yang bisa. Atau lagi enek sama makanan bersantan, ya kan? Ke hotel cari makanan yang tidak bersantan ya, atau agak western gimana gitu kan? Entah spaghetti stick or something, atau makanan Jepang yang mungkin kita pengen sekalian sambil liburan menikmati suasana baru bersama keluarga, pasangan, ataupun mungkin sendirian. Yes, mau sendiri sama pasangan sama sahabat, it's okay baby. Selama staycation-nya bener-bener staycation. Yes. Nggak staycation ya? Nggak staycation. Apa sih? Yang penting kalian happy. Ya betul, intinya adalah happy. Sama bawa duit, jangan lupa. Iya tuh harusnya ya hotel-hotel itu ngasih paket-paket murah ya, paket-paket pandemi ya, Bo. Karena kan pada beberapa orang pendapatannya berkurang atau mungkin gajinya dikurangin. Kan dengan seperti itu akhirnya membantu juga istilahnya kalian perputaran perekonomi lah ya. Ya tetap ada dari hotel. Ide loh. Ide banget loh. Yuk, bisa yuk. Ya udah teman santai sama. Mungkin pembicaraan kita mengenai staycation bisa jadi inspirasi liburan kalian yang nggak perlu jauh-jauh atau nggak bisa keluar negeri ya, nggak bisa keluar kota. Mungkin bukan dikubur, tapi coba kita turunkan lagi wishlistnya kita turunin lagi sebagai target setelah pandemi selesai. Bener banget. Kalau misalkan dikasih umur panjang dan kasih kesehatan ya mungkin kita bisa mewujudkan wishlist tersebut. Tapi sekarang ya mungkin mau liburan ya dalam kota aja, Bo. Embur, pokoknya di Depok aja, di Tangerang aja, apa di Bekasi aja, atau di Bogor, atau di Cikarang. Ya atau mau sedikit keluar kota Purwakarta boleh lah ya. Makan sate Marangi nggak sih di Purwakarta? Atau mau ke daerah-daerah Cilegon yang dekat pantai atau Anyer boleh. Bisa. Tapi ya intinya adalah kalau misalkan liburan kita nggak bisa kemana-mana, itu namanya staycation. Kita nginep di hotel, menikmati semua fasilitas. Dan mau ngajak kita bertiga juga bisa loh. Ya udah ya kita pamit. Gua Hamada, gua Adrian, dan gua Adit. Salam santai Syah. Santai. Selamat staycation. Staycation kali ya. Bye.